Mulai ya? Kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila sampai hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamu Allah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk berada di Masjidil Haram, di tanah haram ini, yang setiap salat kita akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Mudah-mudahan taklim kita juga dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita, amal soleh kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa berlalu bagi kita hampir 20 hari ya. Sudah hampir 20 hari 20 hari lebih kita sudah dalam rangkaian ibadah haji ini, ibadah yang merupakan salah satu kesempurnaan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan iman kita menjadi orang mukmin yang lebih sempurna dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan berbicara masih dalam modal hidup yang ketiga bagi seorang muslim. Kemarin kita berbicara modal hidup yang kedua, yaitu sabar. Sabar bukan hanya ketika menahan marah, tapi sabar itu adalah membimbing diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesabaran. Dan itu terus ada dalam jiwa kita, keistiqomahan, kesabaran dalam memegang teguh agama, sampai kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku nanti di telaga, yaitu di telaganya Rasulullah SAW. Hari ini kita berbicara tentang modal yang ketiga agar kita selamat dunia dan akhirat. Modal yang ketiga adalah kita tidak bawa apa-apa di hadapan Allah kecuali kita bawa penyesalan dan taubat. Ini lebih baik yang kita bawa di hadapan Allah dibanding kita membawa 1000 amalan penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Artinya, terkadang seorang hamba dia kembali kepada Allah dan bertemu Allah dalam keadaan dirinya hina dan merasa dirinya penuh dengan dosa, itu lebih mulia di sisi Allah dibanding seorang bertemu dengan Allah menganggap dirinya suci dan menjadi orang soleh. Apalagi kita ini penuh dengan kekurangan, kadang-kadang penuh dengan kemaksiatan, bahkan kita penuh dengan dosa. Pastilah kita sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka modal hidup yang paling penting yang kita bawa ke hadapan Allah yang ketiga adalah taubat. Menyesal terhadap kekurangan amalan kita. Taubat itu artinya rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia kecuali pasti berdosa. Karena tidak ada manusia yang suci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi,
kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Setiap kalian salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang akan mengampuni dosa seluruhnya. Jadi kita ini, siapapun kita, kata Allah, tukhti'una bil-laili wan-nahar, bikin salah siang dan malam. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'u tawabun. Kata Rasulullah SAW, semua bani Adam itu khata', bersalah. Dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Di dalam hadis ini dikatakan seluruh bani Adam. Maka selama kita memiliki predikat sebagai bani Adam, pasti kita punya salah. Maka setiap kesalahan itu, yang terbaik adalah membawa taubat dan penyesalan kepada Allah. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Siapa di antara kita yang gak pernah salah? Gak pernah salah lisannya, gak pernah salah perbuatannya, gak pernah salah dari mungkin kelemahan dalam imannya. Semua kita pasti pernah salah. Kalau seandainya setiap salah kita menjadi tumpukan dosa dan tidak ada ampunan dari Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk memikul dosa-dosa kita dibanding dengan pahala dan kebaikan kita. Coba hitung, satu hari kita bisa ibadah berapa waktu, berapa jam. Tapi satu hari berapa waktu kita bisa maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat perbuatan. Maka kita itu adalah pendosa. Kita ini pendosa. Di antara dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh seorang hamba, dosa apa yang paling banyak? Apa Ibu? Dosa apa yang paling banyak dilakukan oleh seorang manusia? Pandangan. Pendengaran. Ada lagi yang lain? Yang paling banyak adalah lisan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, aktsar ma yudkhilun nas an-nara al-fam wal faraj. Kata Rasulullah SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluan. Jadi ini yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Kadang-kadang kita bisa jaga jilbab kita bisa jaga sholat 5 waktu kita laki-laki di masjid, tapi kadang-kadang kita nggak bisa jaga lisan kita untuk berkata terhadap kehormatan orang lain. Kadang-kadang kita, ada orang yang bisa menjaga diri dari riba. Dia nggak mau makan riba, tapi ternyata dia makan daging saudaranya sendiri. Bagaimana makan daging saudara sendiri? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri? Fakarihtumu. Tentu kalian enggak suka makan daging saudara kalian sendiri. Allah umpamakan ghibah itu bagaikan makan mayit. Makan bangkai. Bagaimana bangkai? Siapa yang mau makan bangkai di sini? Ya subhanallah. Apalagi bangkainya bangkai manusia. Bangkai manusia, ya subhanallah. Lihatnya saya sudah takut. Maka Allah mengumpamakan orang yang ghibah itu bagaikan memakan bangkai manusia. Teman-teman yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, poin kita adalah kita harus menyadari bahwasannya kita ini penuh kekurangan dan suka berbuat dosa. Bahkan jika ada orang yang menganggap dirinya tidak berdosa, maka itu adalah salah satu sifat dosa. Ini sudah kita bahas juga, orang yang merasa diri tidak berdosa, maka itu adalah salah satu sifat dosa karena dia menganggap dirinya suci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an,
Wala tuzakku anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian. Jadi ketika kita tahu, sadar kita ini suka buat dosa, buat kekurangan, bahkan terkadang kita suka membuat maksiat, sadar atau tidak sadar, maka yang kita butuhkan dan amat kita butuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbangga dengan amalan kita. Tapi lebih baik kita datang kepada Allah dengan mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu lebih baik di hadapan Allah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dosa untuk kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin membenci kita. Tapi terkadang Allah menciptakan dosa itu sebagai cara Allah untuk menjadikan hamba-hambanya lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berpikirnya? Dosa kok bisa menyebabkan Allah lebih cintai? Sementara dosa adalah Allah benci. Tapi mengapa keberadaan dosa menyebabkan Allah mencintai hambanya? Ini bagaimana logikanya? Maka di dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah lenyapkan kalian. La ata biqaumin, kemudian Allah datangkan satu kaum yang mereka berdosa. Tapi kaum ini bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada satu kaum yang tidak pernah berdosa, Allah malah nggak suka. Allah akan ganti dengan kaum yang berdosa. Kalau begitu, adanya dosa itu jelek atau baik? Pertanyaannya, adanya dosa jelek atau baik? Baik? Hah? Jika bertobat menjadi baik. Jika tidak bertobat, maka dosa menjadi tidak baik. Maka ketika Allah ciptakan dosa, baik atau tidak baik? Baik. Hah? Baik. Karena semua perbuatan Allah pasti baik. Kenapa dosa itu menjadi baik? Karena ternyata dosa itu menjadi salah satu sebab seorang hamba dia terus mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, ketika Adam dan Hawa di dalam surga. Dan ketika itu dia merasa bahwasannya dia adalah makhluk Allah yang Allah masukkan ke dalam kemuliaan. Tapi Adam dan Hawa belum berbuat dosa ketika itu. Sampai akhirnya iblis menggoda dia dan dia memakan sebuah pohon yang Allah larang. Yang pohon ini dijanjikan oleh iblis dengan pohon khuldi. Jadi nama buah khuldi itu siapa yang menamakan? Iblis. Supaya menggoda Adam, kalau kau makan buah ini, kau kekal di surga. Maka dikatakan buah kekekalan. Nah, kalau kita orang Islam, sebenarnya tidak tepat mengatakan buah itu buah khuldi. Karena penamaannya bukan dari Allah, penamaan dari setan yang menggoda Adam. Kalau kau makan ini, kau kekal di surga dan kau akan jadi malaikat. Akhirnya dimakan oleh Adam. Sampai akhirnya Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Apa yang terjadi? Ketika Adam terusir dari surga, dia betul-betul merasa berdosa kepada Allah. Fataba alaih. Kemudian Adam bertobat. Ketika Adam bertobat, Allah ajarkan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan untuk bertobat. Sehingga Adam ketika itu betul-betul merasa dirinya bersalah dan rendah di hadapan Allah. Kerendahan dan merasa bersalah ini menyebabkan dia terus mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sebab dosa itu menyebabkan dia walaupun sudah bertobat tetap merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Kita sudah bahas yang namanya penghambaan itu, seorang hamba merasa rendah dan memuliakan Allah. Itu penghambaan. Maka ketika kisah Isra dan Mi'raj, ketika manusia, bukan Isra dan Mi'raj, maaf, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika itu semua menanti untuk diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala keputusan. Lalu apa yang terjadi? Manusia sebagian pergi ke Adam. Lalu Adam menyebutkan beberapa dosanya. Nafsi. Pergilah kepada selain aku. Lalu dia pergi kepada nabi yang lain, kepada Ibrahim.
Ibrahim pun pernah merasa berdosa dengan mengucapkan 2 kalimat tarwiyah atau tauriyah. Kata Adam, nafsi, nafsi. Sampai pergi kepada Musa. Musa pernah berdosa apa? Coba Adam dulu apa dosanya Adam? Adam jelas makan buah khuldi. Ibrahim alaihissalam, apa dosanya? Ada yang tahu? Hal mencari Tuhan itu. Ibrahim ketika berdosa, dia menganggap diri berdosa adalah ketika dia menganggap diri berbohong. Yang ketika raja datang tanya sama dia, ini perempuan siapa? Kalau dia bilang istrinya, raja ini punya penyakit suka sama istri orang. Maka dia bilang apa? Hadi ukhti, ini saudari perempuanku. Ini pertama, bohongnya Ibrahim. Padahal dia nggak bohong. Ukhti itu saudari perempuan, saudari keimanan. Bohong yang kedua Ibrahim apa? Salam. Bohong yang kedua Ibrahim apa? Ada yang tahu? Bohong yang kedua Ibrahim itu ketika dia mematahkan patung-patung. Dia letakkan pedangnya di patung paling besar. Kalau ditanya siapa yang mematahkan, tanyalah sama yang paling besar ini. Padahal dia nggak bohong, dia cuma bilang tanyalah sama yang paling besar ini. Maka orang itu mengatakan, bagaimana nanya sama patung? Lah kalau kamu nggak bisa tanya sama dia, kenapa kau ibadahi? Nah, 2 kesalahan Ibrahim ini ketika di padang mahsyar manusia datang kepada Ibrahim dan minta dapat syafaat dari Ibrahim, apa kata Ibrahim? Nafsi, nafsi. Musa, apa kesalahan Musa? Membunuh kaum Bani Israil. Dia pernah memukul Bani Israel. Salah seorang Bani Israel dia pukul sampai mati. Kaumnya Fir'aun. Iya, karena memang ketika itu ada kaumnya Nabi Musa melaporkan kepada Nabi Musa tentang orang yang jahat. Maka Nabi Musa sebenarnya bukan ingin memukul untuk membunuh, tapi untuk memperingatkan. Tapi karena memang Allah berikan dia kekuatan tangan yang lebih daripada yang lainnya, maka pukulannya ternyata mematikan. Ini Musa. Dari kisah-kisah ini, kita ingin menegaskan, semua nabi di hadapan Allah merasa malu. Kenapa? Karena merasa dosa. Jadi sebenarnya, dosa yang ada pada diri kita itu harusnya merendahkan diri kita dan menghadapkan kita malu di hadapan Allah. Malu. Maka pernah saya ceritakan, mungkin pernah kita dengar, ada seorang pemuda yang tadinya dia pemuda biasa-biasa saja. Pemuda biasa-biasa saja, tidak nakal, tidak baik, tapi sholatnya bolong-bolong. Sholatnya kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang di jamak antara subuh dan duha, kadang-kadang di jamak maghrib sama isya. Dia orang-orang biasa-biasa saja, begitu, umum lah. Tapi suatu hari dia jatuh kepada zina. Jatuh kepada zina, dan dia yakin zina ini adalah dosa besar dan sangat besar. Maka setelah dia jatuh dalam dosa zina, dia taubat sama Allah. Karena kerisauan dosanya, tidak ada malam kecuali dia bangun. Tidak ada azan kecuali dia datang ke masjid. Tidak ada siang kecuali dia puasa. Tidak ada waktu berdoa kecuali dia menangis. Dia tambah lebih baik daripada sebelum dia berzina. Apa katanya? Seandainya kata syaitan tidak ku ganggu dia berzina, ku biarkan dia dahulu menjamak sholatnya. Gara-gara berzina dia lebih baik. Setan nyesal ganggu dia. Lah kita harus menjadi orang seperti itu. Bahkan dikisahkan lagi dalam kisah yang lain, ada seorang pemuda yang pengen sholat subuh. Begitu pengen sholat subuh, di jalan diganggu setan, sendalnya putus. Dia balik ke rumah, ganti sendal. Begitu jalan lagi, terjeblos kena air. Diganggu setan supaya nggak sholat ke masjid. Dia balik ke rumah, dia ganti baju. Sampai yang ketiga kali pun dia masih diganggu setan. Dia balik lagi ke rumah. Begitu keempat kali kata setan, jangan ganggu dia lagi. Dia pasti balik lagi ke rumah, malah tambah banyak pahalanya. Biarkan dia ke masjid. Jadi setan mengganggu orang-orang yang bertaubat kepada Allah akan menyebabkan dia menyesal di hadapan Allah. Lah ini harus menjadi kekuatan kita. Kita ini berdosa, kita penuh kekurangan, tapi kekurangan kita, dosa kita yang pernah kita lakukan, jadikan sumber kekuatan untuk banyak berharap dan minta kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Bersuci di sini mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis,
Kata Rasulullah SAW, ana fil yawm astaghfirullah akthar min mi'atil marrah. Kata Rasulullah SAW, aku dalam satu hari beristighfar kepada Allah lebih daripada 100 kali. Itu Rasulullah beristighfar dalam satu hari lebih 100 kali. Padahal belum ada TikTok zaman itu, Bu. Gimana yang udah zaman TikTok? Udah banyak wanita-wanita berjoget. Ya subhanallah. Belum ada HP di zaman itu. Rasulullah istighfar di dalam satu hari lebih dari 100 kali. Para jamaah teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bermodalkan di dalam kehidupan kita agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jangan bangga dengan amal, tapi menyesalah dengan dosa. Coba ada dua orang nih, kita contohkan. Yang satu orangnya sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, hajinya tiap tahun, setahun 2 kali kalau bisa dia haji. Tapi begitu dia berbuat dosa atau dia ketemu orang, dia bilang apa? Ketika Allah terima musibah, dia bilang apa? Ya Allah, masa saya dapat musibah? Saya kan orang soleh. Ya Allah, masa saya dapat musibah? Saya kan orang sedekah. Dibanding orang yang kedua. Orang yang kedua, sholatnya biasa, ibadahnya biasa, tapi di hadapan Allah dia selalu merasa dirinya kurang, dirinya lemah, dirinya penuh dengan dosa. Sampai suatu hari Allah berikan dia musibah, dia katakan, ya Allah ampuni dosaku. Memang aku berdosa, tapi jangan kau hukum aku, ampuni dosaku. Mana di antara dua orang ini yang mulia di sisi Allah? Yang kedua, nggak banyak amal, tapi penuh dengan kerendahan hati dan mengakui kerendahan-kerendahan dirinya. Yang pertama, mempunyai banyak amal, seolah-olah amalnya sudah bisa membeli surga. Amal kita tidak bisa membeli surga. Nggak ada. Berapa kamu sedekah? Saya sedekah 500 juta Ustaz, saya wajib masuk surga. Siapa yang wajibin kamu masuk surga? Ya amal saya, kan kata Allah kalau sedekah masuk surga. Tidak. Kamu masuk surga bukan karena amalmu semata. Amalmu itu cuma cara kamu minta perhatian Allah. Tapi kamu masuk surga karena kebaikan dan rahmat Allah. Karena ampunan Allah. Kita masuk surga karena ampunan Allah, Pak. Bukan karena amal kita yang banyak, bukan karena sedekah kita yang banyak, bukan. Sebanyak-banyaknya sedekah kita. Taruh berapa yang pernah banyak kita sedekah? 10 miliar? Ada yang pernah sedekah 10 miliar? Belum. 5 miliar? Belum. 5 miliar. Kalau seandainya kita bilang kita sedekah 5 miliar, apakah wajib kita masuk surga? Enggak. Karena surga Allah tidak pantas dinilaikan dengan 5 miliar. Surga Allah lebih mahal. Rumah saja di Indonesia 5 miliar, sedekah 5.000 nih. Ini kadang-kadang nih setan masuk dalam diri kita. Sedekah 5.000 pakai uang kertas. Begitu ngelihat orang lain sedekah pakai recehan, tuh orang mendingan anak 5.000 pakai kertas tuh recehan. Antum juga masih 5.000, jangan sombong. Jangan kemana-mana. Jangan merendahkan orang lain. Tuhan dan kebanggaan diri, bahkan merendahkan orang lain, bisa jadi amal yang sedikit tadi tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tahu kita penuh dengan dosa, bahkan kita tahu kita punya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kita mengakui kelemahan diri kita dan kita terus tercebur dalam dosa, dan kita menyesali itu semua, maka kita berhadapan dengan Allah. Ya Allah, Engkau pengampun. Ya Allah, Engkau pemaaf. Engkau penyayang. Sini Mas. Duduk Mas. Mbaknya duduk sini Mbak, silakan Mbak. Ya, Allah kita itu punya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita punya Allah yang Maha Pengampun. Lebih baik kita kembali kepada Allah dalam mengakui kerendahan dan kehinaan diri kita, dibanding kita kembali kepada Allah dalam menganggap kita dalam keadaan orang suci. Betul tidak, Bu Lina? Benar nggak? Betul. Masya Allah. Kadang-kadang setan meniupkan ke dalam diri kita, kamu kan udah ngaji, kamu kan dah haji, kamu kan dah sholat malam, kamu kan dah berteman dengan orang-orang baik, kamu tuh kalau meninggal sekarang gak ada penghalang langsung surga masuk sama kamu. Malaikat juga segen nanya sama kamu. Ya subhanallah. Itu tipuan setan semua.
Kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Salat kita nggak menambah kekayaan Allah, pujian kita tidak mengangkat keagungan Allah. Semata-mata itu semua ibadah kita kembali kepada kita dan cara kita menebus. Menebus dari apa? Menebus dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka modal kita yang paling besar yang kita harus bawa di hadapan Allah, ya Allah, aku ini pendosa, maafkan aku. Ampuni aku, kasihani aku, rahmati aku, masukkan aku ke dalam surgamu. Itu yang paling kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis, ini hadis yang luar biasa. Hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang sering kita dengar. Allah mencintai hamba-hambanya yang taubat. Jadi orang yang taubat itu Allah cintai. Berarti semakin banyak kita menyesal, taubat itu kan menyesal. Semakin banyak kita mengaku kesalahan kita, semakin Allah cintai. Tapi semakin mengaku diri kita ini bersih, suci, benar, yang lain salah, semakin Allah Subhanahu wa taala hindari dari kita kecintaan. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, akui diri. Penuh dengan kekurangan. Penuh dengan suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atau Umar bin Khattab. Coba ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, subhanallah, tabarakallah, hampir 6 kejadian di Quran itu dikarenakan masukan dan ide pendapat Umar bin Khattab. Jadi belum turun ayat Quran, tapi Umar bin Khattab pernah menyebutkan itu, turun ayat Quran membenarkannya. Contoh, sholat di belakang makom Ibrahim. Dulu belum turun ayat Quran memerintahkan sholat di belakang makom Ibrahim. Tapi Umar bin Khattab minta sholat makom Ibrahim, turun ayat. Di antara juga tentang jilbab. Itu belum turun ayat Quran tentang jilbab. Umar bin Khattab udah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, suruh tutup nih istri-istrimu. Akhirnya turun ayat membenarkan Umar bin Khattab. Lebih daripada 6 kejadian. Yang 6 kejadian ini sesuai dengan kemurnian hati Umar bin Khattab. Lalu, Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan dalam hadis. Di antara hadisnya adalah Umar fil Jannah. Disebutkan 10 orang yang masuk surga. Dan salah satu orang yang masuk surga di antaranya adalah Umar bin Khattab. Kemudian, Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj pernah melihat sebuah istana. Istananya di sampingnya sungai yang mengalir. Indah. Di sungai mengalir itu ada bidadari-bidadari yang sedang bermain air dan menunggu seseorang. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini istana siapa? Ini istananya Umar. Dan itu bidadari-bidadari yang sedang nunggu Umar. Kata Rasulullah, kalau tidak mengingat kecemburuan Umar, aku pengen lihat surganya Umar. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah kabarkan kepada Umar, ya Umar, aku telah lihat surga dan itu disediakan untukmu. Kalau tidak mengingat kecemburuanmu, aku akan masuk. Sambil menangis Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah denganmu aku cemburu? Coba ini. Berapa kejadian-kejadian yang menunjukkan dia orang yang baik. Dia ucapannya sesuai dengan Quran. Dia dikabarkan masuk surga. Rasulullah pernah melihat surga dia. Tapi bagaimana Umar bin Khattab ketika mencari Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni pernah ketemu Rasulullah? Enggak pernah. Uwais Al-Qarni pernah dijamin dengan Rasulullah SAW bahwasannya dia sahabat? Bukan. Dia enggak pernah dengar Rasulullah, enggak pernah ketemu Rasul. Tapi Rasul bilang pada Umar, nanti akan ada orang yang dari Qarn, dari Yaman, bernama Uwais, yang punya seorang ibu dan dia pernah sakit dan Allah sembuhkan. Kalau kau ketemu dia, mintalah doa kepadanya agar Allah ampuni karena dia doanya mustajab. Setiap datang orang dari Yaman, selalu ditanya sama Umar, adakah di antara kalian Uwais? Selalu dia cari. Sampai suatu hari, dikatakan ada di antara kami Uwais. Maka dia datangi ke Uwais itu, dikatakan dengan pakaian yang lusuh, dia duduk di bawah pohon, sedang gembalakan kambing dengan badan yang kurus. Datanglah Umar kepada dia, tanya, siapa namamu? Uwais. Dari mana engkau? Dari Yaman. Apakah engkau punya penyakit? Iya, aku dulu punya penyakit dan Allah sembuhkan aku. Dan aku punya seorang ibu dan sekarang ibuku sama aku. Maka kata Umar, coba tunjukkan mana bekas penyakit yang Rasulullah katakan tinggal sisa segini penyakitnya nggak sembuh. Dia minta, mana kalau ada penyakit atau sisa itu mana? Dibukalah oleh Uwais di belakang punggungnya. Dicium sama Umar bin Khattab, kau yang dikabarkan Rasulullah SAW. Apa yang Umar minta dari dia?
Ya Uwais, doakan Umar supaya Allah ampuni. Padahal dia dikabarkan surga sama Rasulullah. Surganya udah dilihat sama Rasulullah. Coba Rifat nih, ketemu Rasulullah bilang, Fat, surganya udah ada. Kira-kira kamu besok ngapain, Fat? Hah? Udah nggak sholat subuh, Bu. Surganya udah ada. Udah nggak sholat subuh besok kita. Hah? Udah syukuran ya, subhanallah. Ini orang yang udah dijamin surga, ketemu Uwais minta ampun. Kita yang belum dijamin surga, seolah-olah udah ada jaminan masuk surga. Siapa yang jamin kita? Ya Rabb. Bisa jadi sifat rendahnya begini, Umar bin Khattab menyebabkan Allah mencintai dia. Maka itu, Aisyah pernah mengatakan ketika dalam ayat itu, mereka hati mereka penuh dengan ketakutan dan kegemetaran. Padahal mereka, dikatakan Aisyah, ya Rasulullah, siapa mereka ini? Orang-orang yang hatinya penuh dengan ketakutan. Apakah mereka pendosa? Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, bukan. Mereka adalah orang yang beramal, tapi mereka khawatir amal mereka tidak diterima dan mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang bisa beramal soleh semampunya, tapi tetap merasa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah. Maka terkadang sengaja Allah ceburkan kita dalam dosa supaya kita tetap merasa diri kita kotor. Tapi jangan bikin dosa sendiri. Ustaz bikin dosa dulu pakai HP. Nanti saya merasa kotor lagi. Bukan begitu maksud kita. Itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita ini jatuh dalam dosa. Lisan kita. Bisa nggak lisan kita terkontrol terus nggak ngomongin orang? Nggak bisa. Kadang-kadang kita ngomongin orang yang nggak ada hubungan sama kita. Ya nggak? Betul tidak? Betul. Coba artis lagi cerai kita komentarin. Apa hubungannya sama kita? Dia masuk surga, masuk neraka nggak ada hubungan sama kita. Tapi kita bikin dosa dengan komentarin dia. Enggak, Ustaz, enggak dosa. Kenapa? Banyak yang melakukan. Emang yang banyak melakukan enggak dosa jadinya? Tetap enggak boleh. Maka dari itu, kembali kepada Allah dengan membawa rasa, ya Allah, aku hambamu yang kotor. Ampuni dosaku. Rahmati aku. Kalau bukan karena rahmat dan ampunanmu, aku pasti akan menjadi orang yang merugi. Ini doa siapa? Rabbana zalamna anfusana. Fa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salah satu penyakit orang yang mulai beramal soleh ditiupkan oleh syaitan, kau adalah orang suci. Itu penyakit. Penyakit hati. Nggak ada yang suci di antara kita. Ada yang berani di sini 24 jam dikasih kamera CCTV di badannya. Ucapannya, perbuatannya 24 jam. Jangan lagi depan Ka'bah kalau lagi pulang ya. 24 jam. Pasti ada aja kita kena audit tuh. Ini apa nih yang diomongin, ini apa yang diperbuat, ini matanya kemana, ngelihat apa. Ada kan? Maka kata para ulama, orang berdosa bisa menjadi mulia ketika dia bertaubat. Orang beribadah bisa menjadi hina ketika dia angkuh dan sombong. Lebih baik kita membawa penyesalan dan taubat kepada Allah daripada membawa keangkuhan dan kesombongan yang akhirnya menggugurkan amal soleh kita. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas, yaitu modal hidup yang keempat adalah banyak bertaubat. Dan ingat berikutnya, jangan pernah putus asa dengan memohon ampun kepada Allah. Ini udah tekad ya. Saya udah tekad, Ustadz, saya nggak bakalan lagi bikin dosa ngomongin orang. Udah tekad. Ternyata jatuh lagi. Dia tekad lagi. Ternyata jatuh lagi. Apakah boleh dia putus asa? Nggak boleh dia putus asa. Itu salah satunya. Ada lagi dosa-dosa yang besar mungkin. Ada orang yang udah tekad, saya Ustadz. Ngapain tekadnya? Saya tekad nggak bakalan caci maki suami saya, Ustadz. Tekad. Ketika lagi damai. Ketika lagi marah ternyata tetap suami dicaci maki. Dosa nggak, Bu? Tanya dulu ibunya, dosa nggak? Dosa. Kalau lagi sadar nyesel, Ustadz. Tapi kalau lagi marah gregetan, Ustadz. Dosa tetap. Sama juga suami. Bohong sama istri katanya boleh, Ustadz. Mana? Ada hadisnya. 3 orang yang boleh dibohongin. Salah satunya istri. Ya Allah, ini pemahaman dari mana ini? Sehingga sama istri gampang berbohong. Ingat, hadis yang mengatakan boleh bohong bertiga, salah satunya perang, salah satunya adalah mendamaikan, salah satunya suami kepada istri, itu bukan bohong beneran. Tapi namanya tauriyah.
Istri udah begadang masak, bikin kue yang bagus gitu ya. Gitu kasih ke kita, enak nggak bang? Ya bilang aja enak. Walaupun sebenarnya nggak enak. Ini yang gini yang dibolehin. Tapi kalau dari mana? Kerja. Padahal dia ngedugem. Subhanallah tuh dia bilang itu bohong yang dibolehkan kepada istri Ustaz. Itu pemahaman dari mana itu? Agama nggak pernah mengajarkan kerusakan. Nggak ada aja agama mengajar kerusakan. Ya. Maka dari itu kita lebih baik membawa kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setan membisikkan ke dalam diri kita, kamu sudah soleh. Kenapa sudah soleh? Jilbab kamu udah panjang. Kamu udah soleh. Kenapa? Jenggot kamu udah panjang. Subhanallah. Kamu udah soleh. Kenapa? Celana kamu mata kaki. Itu cuma zahir. Batin kita harus lebih baik daripada itu. Batin kita harus lebih baik daripada itu. Karena ketakwaan memang betul. Pakaian bisa menunjukkan ketakwaan. Penampilan bisa menunjukkan ketakwaan. Tapi Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan yang hakikat itu ada di dalam hati. Kalau hatinya baik, akan baik penampilannya. Kalau hatinya jelek, akan jelek penampilannya. Jadi, disebutkan oleh para ulama, syarat-syarat bertobat yang pertama adalah nadam. Menyesal. Nadam itu lawannya adalah bangga. Kalau nyesel itu malu. Kalau nyesel itu menyembunyikan. Kalau nyesel itu nggak menampakkan. Itu namanya nyesel. Kalau bangga itu namanya nunjukin. Oh, ada orang melakukan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan dengan kemaksiatan dosa besar. Tiba-tiba dia bilang, itu mah anak baru. Saya mah dulu waktu muda begitu, udah tua saya mah nggak begitu lagi. Apa maksud dia mengatakan itu? Apakah dia bangga dengan masa mudanya yang bergajulan? Atau ingin menceritakan masa muda bergajulan? Nggak perlu. Kalau tobat udah diam, nggak perlu dibanggakan, nggak perlu diceritakan, nggak perlu juga menjadi sebuah kebanggaan, nggak perlu. Walaupun kepada pasangan kita punya dosa, sembunyikan. Jangan suami udah tobat datang ke istri, maaf, kenapa? Tadi malam ayah datengin perempuan lain, tobat. Salah itu. Itu bikin berantem namanya. Tobat sama Allah sudah. Tobat sama Allah. Gak perlu kayak begitu. Nadam itu menyesal. Menyesal. Ya sama kayak perempuan. Ini cerita perempuan nyesel. Maaf, berzina dengan laki-laki lain. Udah dia nyesel, dia bilang sama suaminya, bang maaf bang, kenapa? Saya kemarin berzina sama laki-laki. Akhirnya suaminya ngebunuh laki-laki itu. Kata para ulama, kalau kau menyesal, sembunyikan dosamu walaupun kepada pasangan hidupmu. Bila perlu nggak ada yang tahu, sudah. Itu namanya menyesal. Nggak ada yang tahu, sembunyikan. Munafik bukan aib, ngapain diceritain? Karena dosa itu aib, kekurangan. Kekurangan itu bukan diceritakan, tapi ditutupi. Ya. Berikutnya setelah nadam, azam. Azam itu tekad. Tekad itu harus bulat, jangan kayak tobat sambel. Lagi makan sambel, tobat udah keringetan, nggak mau. Habis itu kamar mandi bolak-balik gara-gara makan sambel. Udah hilang sakitnya, besoknya nyari sambel lagi. Itu tobat sambel, jangan begitu. Yang namanya tobat, bertekad, ya Allah, aku nggak mau lagi melakukan itu. Yang berikutnya, azam, nadam, ikhla. Ikhla itu berhenti. Berhenti dalam perbuatan tersebut. Ya. Berhentinya pun harus karena Allah. Jangan berhentinya bukan karena Allah. Kenapa sekarang nggak minum keras lagi? Udah leper saya rusak. Oh berarti karena kesehatan, bukan karena Allah. Kenapa sekarang nggak jadi playboy lagi? Ya gimana Ustaz, sekarang duit udah kurang, juga umur udah tambah, uban udah banyak. Nah, berarti bukan karena Allah itu. Harus kenapa? Karena Allah. Bukan karena manusia. Bukan karena penyakit. Bukan karena Allah. Ikhla. Berhentikan dosa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu nggak melakukan maksiat? Banyak polisi Ustaz. Itu bukan karena Allah namanya. Itu karena manusia, nggak boleh. Kita harus berhenti karena Allah. Meninggalkan karena Allah. Kenapa nggak korupsi lagi? Lagi ketat KPK Ustaz. KPK lagi ketat. Kalau KPK nggak ada, ya kalau KPK ganti bisa disogok, ya kita main bareng sama dia Ustaz. Ya subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ikhla. Nadam. Yang berikutnya adalah kalau itu berkaitan dengan orang lain, minta dihalalkan. Itu 4 syaratnya.
Yang berkaitan dengan orang lain apa? Minta dihalalkan. Selama penghalalannya itu tidak menyebabkan pertikaian dan kerusakan lebih besar. Minta maafnya selama tidak mengantarkan pertikaian dan kerusakan lebih besar. Bagaimana pertikaian kerusakan lebih besar? Ini udah teman baik, udah betul-betul baik, saling percaya. Lalu dia pernah menggibahi temannya, dia bilang, "Akhi, mohon maaf, kemarin antum mana gibahi." Yang tadi jadi baik, dia jadi kesel. Oh, ente ternyata gibahin anak. Dia jangan ngaku gibahin. Minta maaf aja. Anak minta maaf ya kalau ada salah-salah. Salah apa? Ya salah apa aja lah. Minta maaf, karena namanya bergaul, kita nggak tahu ada yang salah. Udah, lebih baik kayak begitu. Daripada kita rinci salah kita. Anak pernah nilep uang ente. Yang mana marah dia. Anak selama ini percaya sama antum, ternyata antum begini, kata dia. Lalu gimana Ustaz, uang yang pernah ditilep? Balikin. Kalau nggak bisa balikin terang-terangan, dikasih di amplop, dibagi, atau kita tahu nomor rekening dia. Nah, kalau mungkin rekening susah, nanti dia akan baca rekening siapa yang kirim uangnya kepada dia, kirim barangnya kepada dia tanpa dia tahu, dan dimasukkan di situ mohon maaf kepada dia. Itu yang berikutnya adalah mohon maaf kepada yang berbuat, kepada yang kita buat salah, tapi tidak mengantar kepada kesalahan yang lebih besar. Teman-teman yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini modal kita. Kalau kita jatuh dalam salah, jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan yang pemaaf. Kita punya Tuhan penyayang. Kita punya Tuhan yang punya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Dia akan berikan itu kalau kita bertobat kepada Dia. Orang yang putus asa dalam dosa, itulah orang yang paling berdosa. Karena dia telah berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni. Padahal Allah mengatakan dalam Quran, Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni Khalid bin Walid, padahal dia pernah ingin membunuh Rasulullah SAW. Lah kita yang nggak pernah membunuh Rasulullah, kenapa kita harus putus asa? Allah pernah mengampuni orang yang membunuh 100 jiwa. Kenapa kita berputus asa sementara kita nggak pernah bunuh 1 jiwa pun? Kenapa kita harus putus asa? Kita punya Allah yang maha pemaaf, lagi maha penyayang. Tapi ampunan Allah dan maafnya Allah jangan disalah artikan. Dia juga syadidul iqab. Dia juga yang maha kuasa, maha kuat. Dia kalau sudah menghukum tidak punya kasih sayang malaikat-malaikatnya. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha kuat hukumannya. Allahu a'lam. Sudah 45 menit pertemuan kita. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ada pertanyaan, tafadhol, silahkan. Tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahumma yassir wa la tu'assir arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam.